김이야? 김득팔. Di episode sebelumnya kita sudah melihat bagaimana kisah Song Hyun, di mana dia tiba-tiba berubah jadi pemberani setelah rohnya tidak sengaja tertukar dengan seorang bos gangster yang bernama Kim Dukpal. Kim Dukpal yang tidak menyukai adanya kekerasan di sekolah pun langsung membalaskan dendamnya terhadap pembuli yang selama ini membuli di sekolah Yi-hoon. Pada episode kali ini terlihat Kim telah berhasil menghajar Jaemin dan kawan-kawannya. Ternyata perkelahian itu sempat dilihat oleh Sekyung yang kemudian langsung melaporkannya kepada guru mereka. Ia merasa heran bagaimana Yi-hoon bisa menghajar Jaemin dan kawan-kawannya. Guru kelas mereka datang dan ia pun sudah mengetahui kalau selama ini Yi-hoon sering dibully. Setelah kejadian ini, Kim diajak ke ruang guru untuk membahas perundungan yang ia alami. Gurunya menawarkan agar Kim melaporkan para pembuli kepada komite pendisiplinan sekolah, di mana komite sekolah ini akan melindungi korban pembulian di sekolah dan bisa diberikan hukuman berat kepada para pembuli seperti diskors atau bahkan dikeluarkan secara paksa dari sekolah. Mendengar hal tersebut, Kim mulai merasa lega karena rencananya perlahan bisa membuat hidup Yi-hoon tenang. Setelah keluar dari ruang guru, Kim tidak sengaja melihat Jaemin dan kawan-kawannya membuli anak siswa yang lainnya. Kim lalu mendekati mereka dan meminta baik-baik kepada Jaemin untuk segera berhenti menjadi pembuli, atau nanti ia akan dilaporkan ke komite pendisiplinan sekolah. Namun mereka yang mendengar hal konyol tersebut tidak takut dan malah menertawakan Kim. 야, 뼈 삭는다. 담배 치워라. 야, 근데 니들 포기 열 거라는데 삥도 뜯고 여유 있다? 니들은 학포기가 무섭지 않은 모양이구나. Pada malam hari, Kim menuliskan sebuah keinginannya di mana dia ingin hidup Yi-hoon tidak menjadi pecundang lagi. Ia ingin berhenti dibully di sekolah dan harus mempunyai teman. Dia juga ingin melindungi ibunya karena ibunya terlihat memang benar-benar stres dan harus diperhatikan. Serta dia ingin masuk di salah satu universitas terbaik agar Yi-hoon bisa mencapai cita-citanya. Keesokan harinya saat di sekolah ternyata Jaemin dan kawan-kawannya terlambat masuk kelas. Kim yang melihat hal tersebut merasa terganggu. Setelah jam istirahat, Kim memanggil Jaemin. Ia pun langsung memberikan peringatan keras kepada Jaemin hingga membuat murid yang lainnya merasa keheranan dan merasa tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Jaemin merasa kesal dengan peringatan Kim lantas lalu pergi dari kelas. 재민아. 등교 시간 맞춰 와라. 수업에 방해된다. Namun Kim masih mendapati Jaemin dan kawan-kawannya membuli murid-murid lainnya. Ia pun kembali memperingati mereka dengan tegas agar mereka tidak melakukannya lagi. Dan Jaemin tidak bisa berbuat apa-apa kepada Yi-hoon. Hidup Jaemin sekarang harus sesuai dengan perkataan Kim, di mana dia tidak boleh malas sekolah dan tidak membuli lagi, bahkan sampai tidak boleh terlambat sekolah. Jaemin yang mendengar ancaman Kim pun hanya diam. 야, 애들 좀 괴롭히지 마라. 수업은 꼭 듣고. 대답. 예. Sementara itu di perpustakaan, Sekyung yang masih sangat penasaran dengan Yi-hoon terlihat memegang sampel rambut milik Yi-hoon dan ibunya. Ternyata dia diam-diam mengirim beberapa rambut tersebut kepada seorang dokter forensik untuk membuktikan DNA-nya. Rambut tersebut ia dapatkan saat Sekyung datang ke rumah Yi-hoon. Dia sangat bersikeras mencari tahu tentang Yi-hoon karena ia merasa heran kepada Yi-hoon yang dulunya cupu dan pendiam tiba-tiba bisa berubah secepat itu. Di sisi lain, mantan anak buah Kim merencanakan sesuatu misi untuk menculik seseorang, dan mereka merasa gelisah karena anggota mereka semakin berkurang. Misi yang mereka dapat pada hari itu yaitu menculik seorang wanita bernama Min Seo, yang tak lain adalah ibu Yi-hoon. Dong-soo mengatakan jika kali ini mereka harus menyelesaikan pekerjaan secara rapi agar reputasi geng mereka dapat kembali dikenal dan ditakuti oleh semua orang. 아들이 있다 했지. 그 새끼 도끼가 장난이 아니래요. 형님, 밑에 놈들이 하나둘 빠져나간답니다. 회장님은 자주 다니시는 고근처로 해서 큰 거이다. 제대로 애가 최대한 빠르게 처리하겠습니다. Saat jam istirahat pertama, Kim memanggil Jaemin untuk ikut bersamanya dan memintanya untuk menjelaskan tentang Sekyung dan bagaimanakah hubungan mereka selama ini.
Jaemin mengatakan mereka tidak ada hubungan apa-apa, dan memang selama ini Yihun hanya dianggap sebagai penguntit. Namun walaupun dia disebut sebagai penguntit, ternyata Sekyung adalah orang yang sebenarnya melaporkan perundungannya waktu lalu. Mengetahui fakta tersebut membuat Kim bingung dan jadi penasaran. Sebenarnya Sekyung ini orangnya baik atau tidak. 재민아 나와. 최세경이랑 나 전에는 어떻게 지냈냐? 네가 더 잘 알잖아. 아니 학생회장 하면서 그런 스토커랑 어떻게 지냈겠냐? 너는 최수경이 학폭당한다고 신고해줬으니까 최수경이랑 친구가 되고 싶었겠지. 수학교도 나갔는데 못 배웠을까? 맨날 너 혼자 하잖아. 원래 착한 놈인가? Setelah jam istirahat selesai, para murid mengerjakan soal ujian simulasi dan langsung memeriksanya pada saat itu juga. Kim yang memang sangat bodoh dalam pelajaran matematika, ia pun mendapat nilai yang rendah. Dan ia merasa stres karena nilainya tersebut. Akhirnya Kim memohon-mohon pada Sekyung untuk mau mengajarinya. Di saat mereka lagi mengobrol, tiba-tiba ada sekelompok anak basket yang datang untuk menjemput Sekyung. Katanya mereka mau belajar bersama. Namun terlihat jelas kalau Sekyung sebenarnya tidak mau dan terlihat takut kepada mereka. Kim yang bisa membaca gerak-gerik orang lain pun dan tidak ingin ada pembulian lagi, akhirnya Kim menantang para anak-anak basket ini untuk duel dengannya. Dan perjanjiannya kalau Kim menang maka bola basket itu akan jadi milik Kim dan mereka harus menuruti semua perintah Kim. 한 판 어때? 야, 그러면 재현이랑 너희 셋에 나. 내가 축구 다음으로 잘하는 운동이 농구다. 대신에 내가 이기면 이거 내 거다. Hingga beberapa saat kemudian, para murid yang mengetahui Yihun akan melawan anak-anak basket pun mulai berhamburan menuju lapangan basket. Kecuali Sekyung, karena ia tiba-tiba ditelepon oleh dokter forensik. Ternyata setelah diperiksa DNA, Yihun 99,99% cocok dengan ibunya. Dan yang ada di hadapannya memang benar Song Hyun yang asli. 형이 농구한다고? 네 아저씨 결과 나왔어요. 그러니까 0.9999% 친자 관계야. Setelah malam tiba, Sekyung menepati janjinya untuk mengajari Kim agar nilainya tidak jelek lagi. Di saat mereka lagi belajar, tiba-tiba Kim merasa lelah bahkan sampai ketiduran. Mereka pun memutuskan untuk minum kopi sebentar sebelum melanjutkan pelajaran mereka. Dan mereka pun mulai mengobrol. Kim yang penasaran tentang komite pendisiplinan sekolah, lantas ia bertanya kepada Sekyung, kenapa kalau adanya komite pendisiplinan sekolah, Jaemin dan kawan-kawannya selama ini tidak pernah dihukum dan masih membuli anak-anak lainnya. Sekyung pun menjawab kalau komite pendisiplinan sekolah tidak semudah itu cara kerjanya. Para murid yang terlibat harus membawa kedua orang tua mereka masing-masing untuk sidang komite, dan kebanyakan dari mereka tidak bisa membawa orang tuanya termaksud Yihun. Apalagi faktor jabatan dan kekuasaan orang tua masing-masinglah yang menjadi penentu siapakah yang akan disalahkan. Jika orang tuanya bukan orang kaya atau orang berkuasa, maka bisa jadi korban pembulianlah yang akan dirugikan. 야, 시험 기간이라고 며칠 밤샜더니 바람 좀 쐬야겠다. 이제 말해봐라. 그리고 내가 전부터 학폭위는 좋은 제도 같던데 의미가 없는 거냐? 안에서 하는 거니까 많잖아. 학교의 위신 학벌을 할 거라면 학폭위보단 경도 평생 빨간 줄. 근데 그것도 가해 진흙탕 싸움도 벌도 제대로 못할 수 있고 그냥 죽여. Dan begitu mengetahui adanya kedudukan jabatan yang menentukan siapakah yang akan menang, disinilah Kim berpikir kemungkinan besar inilah rahasia Sekyung yang selama ini hendak disebarluaskan ke publik oleh Yihun. Di mana Sekyung sendiri memberi saran kepada Kim, jika ingin para pembuli dihukum seberat-beratnya, maka jangan harapkan dari komite pendisiplinan sekolah. Akan tetapi ia memberikan saran bahwa langsung saja bunuh mereka, karena dengan membunuh para pembuli itu maka semua masalah akan selesai. Sementara itu, saat pulang sekolah di jam malam, mereka pun pergi ke swalayan terdekat untuk membeli sedikit cemilan dan minuman, di mana segala jenis cemilan dan minuman pun diambil satu persatu oleh mereka. Kim Dukpal yang lupa kalau sekarang dia adalah anak SMA dan malah mengambil minuman beralkohol.
Di sisi lain, Sekyung tidak sengaja melihat kekerasan Nenas. Perlahan-lahan ia berpikir keras untuk memberikannya kepada Kim. Ternyata Sekyung masih penasaran dengan sosok yang sebenarnya dari Yihun ini. Sekyung berniat memberikan kek Nenas itu karena Yihun yang asli selama ini tidak bisa makan makanan yang berbau Nenas, sebab ia mempunyai alergi yang mengancam nyawanya. Mereka pun makan bersama sambil mengobrol. Tiba-tiba Kim memakan puding rasa Nenas dan ternyata benar saja. Ketika Kim tiba-tiba memakan cemilan yang mengandung Nenas itu, ia merasa tenggorokannya bengkak dan susah bernafas. 케이크? 먹으라고? 지민, 야, 너 이거 먹어도 되는 거야? 왜? 이것도 네가 먹고 싶냐? 야, 수비야, 씨. Kim dibawa ke rumah sakit. Ketika ia sadar, Sekyung lantas meminta penjelasan siapakah sebenarnya dirinya, karena tidak mungkin Yihun yang asli lupa jika dirinya alergi Nenas. Walaupun Sekyung tahu betul kalau yang dihadapannya bukanlah Hyun yang asli, akan tetapi ia harus percaya karena tes DNA yang dia lakukan waktu lalu menyatakan bahwa yang ada di hadapannya benar-benar tubuh Song Hyun yang asli. Di sisi lain, Sekyung sepertinya sangat menyesal atas perlakuannya selama ini kepada Yihun. Apalagi dulu ia pernah datang langsung kepadanya untuk meminta sebuah pertolongan. Namun Sekyung tidak mau membantunya sama sekali. Kim pun memberitahunya secara terang-terangan bahwa jika ia mau Yihun yang asli kembali, maka ia harus bersabar dan membantunya. Mereka pun menjadi akrab dan sering belajar bersama. Sementara itu di tempat lain, mantan anak buah Kim yaitu Dongsu dan Jongchul ternyata pada malam itu mereka melakukan sebuah misi besar-besaran. Di sana juga mereka tidak sengaja bertemu dengan Jaemin dan kawan-kawannya yang masih saja memohon-mohon agar menerimanya sebagai anggota gangster. Karena kesepakatan misi mereka sudah sangat mepet, Dongsu meminta kepada Jongchul untuk membawa Jaemin sebagai latihan pertamanya jika ingin menjadi seorang gangster. Tanpa tahu apa yang akan mereka lakukan, Jaemin pun tanpa pikir panjang langsung ikut bersama mereka. Tidak berselang lama, Kim dan Sekyung baru pulang dari sekolah malam. Tiba-tiba mereka terkejut ada sebuah mobil yang sangat mencurigakan parkir di depan rumahnya. Karena penasaran, Kim pun mencari tahu mobil siapa itu. Namun di saat itulah ia melihat ternyata ada beberapa orang yang keluar dari rumahnya dan berusaha menculik ibunya. Yang ternyata orang-orang itu adalah Jaemin dan juga mantan anak buah Kim. Jaemin yang kaget karena ternyata ia ikut dalam misi penculikan. Ia pun sangat ketakutan dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Di sisi lain, Kim dan Sekyung berusaha menghalangi mereka agar tidak kabur. Ketika Jaemin diminta untuk segera menutup pintu, ternyata ia memilih untuk kabur dari sana. Jaemin yang merasa ketakutan, ia malah melanggar perintah dan kabur sendirian. Sementara itu, Kim merasa kesulitan melawan gangster karena tubuh Yihun yang sangat kecil, dan akhirnya ia berhasil mengulur waktu sampai polisi datang dan menyelamatkan mereka. Setelah kejadian itu, ibu Yihun dibawa ke rumah sakit dan para detektif pun datang untuk meminta kesaksian kepada Yihun tentang orang-orang yang ingin menculik ibunya. Pada saat itu, Kim sebenarnya tahu betul siapa orang yang melakukannya. Ia mencurigai sekretaris Lee Mi-kyung karena hanya dialah yang ingin menyingkirkan ibunya agar bisa menguasai seluruh harta ayahnya. Walaupun Yihun mengetahui siapa pelakunya, Kim tidak memberitahukannya kepada para detektif dan mengatakan kalau itu hanyalah sebuah insiden kecil di mana ada kesalahpahaman dengan preman sekitar dan bukan kasus penculikan. Sekyung yang sudah dari tadi mendengar percakapan mereka kemudian bertanya kepada Kim apa alasan dia berbohong kepada polisi. Ternyata Kim mempunyai alasan kenapa ia berusaha menjauhkan polisi dari kasus ibunya adalah untuk melindungi Yihun. Jika polisi menyelidiki kasus tersebut, maka semua orang akan tahu soal Lee Mi-kyung yang merupakan sekretaris ayahnya. Lalu dunia akan tahu bahwa Song Hyun adalah anak haram dan ibunya hanya jadi istri simpanan dari pimpinan OK Contraction. Karena hal itulah Kim tidak mau identitas Hyun terungkap nantinya. Yang Kim inginkan dia harus menyelesaikan masalah ini seorang diri dan menangkap Lee Mi-kyung yang merupakan dalang di balik semua penderitaan yang dialami oleh ibu Yihun. Sementara itu, setelah Sekyung sampai di rumah, ayahnya kaget melihat wajah anaknya yang babak belur. Dia pun meminta penjelasan kenapa sampai wajahnya seperti itu. Pada saat itu, Sekyung kembali membohongi ayahnya dan mengatakan bahwa ia dihajar oleh preman jalanan karena tidak
percaya, lantas ayahnya memintanya untuk menunjukkan lokasi di mana ia dihajar oleh para preman. Pada saat itu Sekyung membawa ayahnya ke sebuah lahan kosong yang tidak memiliki CCTV. Karena ia tahu jika ada CCTV ayahnya pasti memeriksanya. Namun tanpa dia duga ayahnya yang berprofesi sebagai jaksa lalu mengatakan jika di lokasi ini tidak terdapat jejak keributan. Ayahnya pun sadar jika Sekyung kembali membohonginya. Ayahnya merasa kesal langsung memarahi Sekyung, dan karena saking takutnya lagi-lagi Sekyung mencopoti dan menggigiti kukunya sampai terluka. Sekyung yang merasa panik tiba-tiba dia merasa pusing dan membuatnya jadi pingsan. Beberapa hari kemudian Kim mencoba menghubungi Lee Mi-kyung untuk mencari tahu keberadaannya. Namun dari semua nomor yang ada semuanya sudah tidak aktif. Bahkan saat Kim menghubungi kantor OK Construction, mereka mengatakan tidak ada yang namanya Lee Mi-kyung di sana. Supirnya dan juga pembantunya bahkan juga tidak tahu menau tentang dirinya. Bingung siapakah sebenarnya Lee Mi-kyung ini dan apa tujuan utamanya menculik ibu Yi-hoon. Kim lantas memperketat keamanan rumah dengan beberapa penjagaan agar ibunya tidak diculik lagi. Di waktu yang bersamaan terlihat Lee Mi-kyung mendatangi Yang Dong-su dan memarahi mereka karena gagal menculik ibu Yi-hoon. Ia pun jadi sangat ketar-ketir karena mengetahui Kim saat ini sedang memburunya. Dong-su mengatakan dia mendapat kabar jika putra dari Min Seo sudah mencabut laporan dari polisi. Dia juga berjanji akan berusaha semampunya dalam menjalankan misi ini, serta menghilangkan semua saksi agar nama Lee Mi-kyung tetap bersih sesuai kesepakatan mereka. Setelah kejadian waktu lalu, ternyata Sekyung sudah beberapa hari tidak masuk sekolah. Begitu juga dengan Jaemin, ia membolos sekolah karena takut jadi buronan polisi. Hingga beberapa malam kemudian Kim meminta untuk bertemu dengan Sekyung setelah sudah sehat. Tentu Kim sangat khawatir karena Sekyung tidak bisa berkelahi sama sekali. Ia pun memutuskan untuk mengajari sedikit demi sedikit teknik yang mudah agar Sekyung bisa sedikit bela diri. Namun di saat yang bersamaan ayah Sekyung yang curiga akhir-akhir ini anaknya selalu bergaul dengan Yi-hoon, ternyata ia mencoba menyelidiki latar belakang Yi-hoon. Dan akhirnya ia pun tahu rahasia keluarga Yi-hoon, kalau ibunya adalah istri simpanan dan Yi-hoon sendiri adalah anak haram dari pimpinan OK Construction. Di sisi lain, waktu sudah menunjukkan larut malam. Kim akhirnya pulang bersama Sekyung yang juga ikut bersamanya. Ketika lagi asik mengobrol, tidak sengaja Sekyung melihat Jaemin ternyata masih terus bolak-balik di rumah Yi-hoon. Sekyung pun pura-pura tidak melihatnya karena menurutnya tidak penting. Dan tiba-tiba Jaemin muncul sendiri dan menyapa mereka. Karena tidak ingin ada keributan, Kim pun menawarkan banyak sekali makanan untuk Jaemin karena dia mengatakan belum makan sudah 2 hari. Ternyata benar, semua makanan dihabiskan oleh Jaemin karena Jaemin sangat kelaparan. Namun begitu selesai makan, dengan tidak tahu malunya Jaemin malah meminta Kim untuk mengizinkannya nginap di rumahnya. Tentu Kim sangat kaget karena tiba-tiba Jaemin minta menginap di rumahnya. Namun setelah mendengar permintaan Jaemin, ternyata Sekyung juga pengen menginap di rumah Yi-hoon. Hingga tidak berapa lama kemudian saat mereka berdua diizinkan nginap di rumah Kim, Sekyung tiba-tiba menghampiri Jaemin dan memintanya untuk mengaku kenapa ia sangat ingin nginap di rumah Yi-hoon. Ternyata sejak awal Sekyung tahu kalau Jaemin hanya memastikan apakah polisi memburunya atau tidak. Sebab Sekyung tahu waktu lalu dia melihat dengan jelas bahwa Jaemin ada di dalam mobil yang hendak menculik ibu Yi-hoon. Dan dari sinilah akhirnya Kim pun tahu yang menculik ibunya adalah mantan anak buahnya. 근데 어디 가면 만날 수 있는 거냐? Karena sudah mengetahui siapa pelaku penculikan ibu Yi-hoon, Kim memutuskan untuk mencari mantan anak buahnya tersebut dan meminta Sekyung dan supirnya untuk pulang terlebih dahulu dan memperketat keamanan di rumahnya. Tidak lama kemudian Kim pergi ke ujung jalan untuk mencari taksi agar bisa menemukan keberadaan mantan anak buahnya. Namun siapa sangka di tengah jalan tiba-tiba Kim disergap oleh beberapa orang. Setelah diculik oleh mantan anak buahnya, Kim yang dibawa ke sebuah lokasi ternyata menganalisis tempat tersebut melalui pendengarannya dan mengetahui jumlah orang yang ada di dekatnya. Ia juga mengetahui kalau ada satu orang yang sedang menghampirinya dengan sedikit pincang karena pernah terluka di bagian kakinya. Dan begitu penutup kepalanya dibuka, ia melihat mantan anak buahnya. 습기와 옅은 곰팡이 냄새, 울리는 소리, 넓이가 껴있는 지층이다. 5, 아니 6명, 제법 체구가 있는 성인 남자. 어른의 발걸음 소리, 키가 크고 왼쪽 다리는 동수다. 새끼가 동수야.